Oke Sobat Builders, sebelum kalian menonton video kami mengimbau pada seluruhnya saja bahwasanya seluruh Revel Indonesia mempunyai 3 nomor admin order dan juga admin pasca beli. Dan kami mempunyai 2 rekening resmi dari seluruh Revel Indonesia, yaitu BRI dan BCA. Dan untuk marketplace kita mempunyai Tokopedia dan Bukalapak. Happy watching dan salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Serdadu Revel Indonesia, channelnya orang biasa untuk orang-orang yang luar biasa. Biar fakta yang berbicara. Bukan rekayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Serdadu Revel Indonesia, channelnya orang biasa untuk orang-orang yang luar biasa. Bukan rekayasa. Biar fakta yang berbicara, dengan Popor dan Laras kita satukan Indonesia. Oke, tentunya lama ya kita tidak jumpa lagi, dan saya juga lama tidak nongol di layar HP dan layar komputer Sobat Builder semuanya. Di sini kami atau saya bersama dengan senapan yang paling gahar ya, ini ya, produknya dari Krypton Terminator. Di sini saya akan mengulas atau istilahnya mencari tahu dalamnya ini ada apa aja, supaya Sobat Dealer semua jika ada kendala di dalam senapannya bisa mengatasi sendiri di rumah masing-masing. Mantap. Oke, Kang Arif mungkin sebelumnya. Ya, sebelum kita masuk ke seksi senapanologi ini, memang kita beberapa kali video kemarin belum bisa berkolaborasi dengan Mas Luki karena juga banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Mas Luki, seperti itu ya. Jadi memang beberapa kemarin ada yang harus menservis, ada yang harus menerima konsultasi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kami menyimpulkan bahwasanya banyak pembeli dari seluruh Revel Indonesia ini yang masih belum berani atau belum bisa mengutak-atik senapan angin. Oleh karena itu muncullah ide senapanologi untuk membongkar pasang senapan angin seperti ini. Tadi openingnya kita atik beberapa kali ya, karena memang segini baru kita ajak opening, nanti biar di play lagi. Oh jangan. Karena keseruan ya membuka opening ini. Jadi kita nanti insya Allah di Serdadu Revel Indonesia ini ada beberapa segmen, memang ada segmen promo, segmen review senapan, atau segmen senapanologi, atau bahkan segmen guyon, atau mungkin segmen Serdadu Revel berbagi. Nanti kita akan ada beberapa orang, menempatkan beberapa orang yang ada di pos sana untuk bergabung bersama kami dan bersama Sobat Serdadu Revel atau Sobat SSGK, Sobat Serdadu Revel garis keras. Nah gitu ya, yang sudah di admin. Nanti kita akan buka WA group juga SSGK, yang mana di sana bisa konsultasi Mas Luki. Siap. Ya, terkait konsultasi, promo dan sebagainya bisa standby di grup SSGK. Nanti kita akan buat grupnya di WhatsApp. Nanti kita bisa sampai batch 1, B2, B3, kalau penuh 1 kita kedua, ketiga dan lain sebagainya, sehingga kita bisa berkomunikasi untuk bersilaturahmi secara langsung. Oke, kita akan membacakan dulu Mas Luki, yaitu giveaway harian atau ritual harian yang harus kita bagikan kepada Sobat Builders. Jadi seluruh Revel Indonesia ini sebenarnya tidak punya apa-apa ya. Kita hanya mempunyai sedikit rezeki yang harus kita berikan setiap kita membuat video. Apa itu? Yaitu tas kamuflase dan juga Mas, redam. Ini malu gak pernah ikut video. Tahunya cuma obeng ini ya kan. Oke, saya akan berikan kepada salah satu akun yang telah berkomen, namanya adalah Sumilah. Assalamualaikum. Sebelumnya saya mohon maaf Mas Arif, saya hanya kasih saran untuk tim Serdadu Revel Indonesia, saran masalah pemilihan waktu upload agar pemilihan waktunya dimajukan. Memang bagus waktu uploadnya habis maghrib, namun masih kurang pas. Alangkah baiknya dijadwalkan jam 18.30 atau jam 19.30 agar banyak kawan-kawan yang menyimak sampai habis nonton. Dan nggak berhenti karena waktu sholat. Kadang saya suka terlewat dari nonton untuk komen dapat giveaway. Saya cuma bisa nonton sebelum sanggup kebeli dan lain sebagainya. Semoga tim Serdadu Revel Indonesia dalam lingkungan Allah SWT diberi nikmat, sehat dan selalu berkah di masa pandemi COVID-19 dan mendapatkan keberkahan di akhir tahun 2020. Amin. Tetap semangat ya. Nah ini ya,
banyak sekali yang merequest tentang jam kita untuk upload. Memang jam tayang kita adalah jam 18.15 hingga jam 18.30 Mas Luki. Ya itu yang WIB tentunya. Yang WIB, kalau WITA sama WIT itu mungkin punya jam masing-masing ya. Tapi kalau kita memang istiqomah jam sekian. Saya sangat salut sekali Mas Luki, terutama untuk sobat builders yang mana selalu menunggu upload kami. Bahkan ada yang sampai komen seperti ini. Wah gila ini Mas Arif, masa Shadow Rival baru 8 menit tayang sudah 79 komen. Nah berarti apa? Antusias para SSGK, sobat serdadu garis kerah ini sangat tinggi sekali. Saya mengapresiasi itu. Saya sangat berterima kasih pada sobat builders yang selalu menunggu kami upload seperti itu ya. Jadi karena itu kami juga berusaha mempertahankan konten Mas Luki. Jadi kenapa kok saya langsung, karena biar epic gitu ya. Kalau saya rusak senapannya. Jadi langsung kita datangkan juga teknisinya ya kan, yang paham betul tentang Krypton ini. Lalu kita hadirkan nanti yang bagian promosi apa. Itu untuk apa? Kita mempertahankan kualitas video kami Mas Luki. Jadi teman-teman sebenarnya tidak rugi kalau menunggu video kami, ya kan, seperti itu. Dan satunya lagi kita berikan kepada komentar pertama yang komen di kolom komentar kami menurut YouTube Studio. Dapat apa ini? Dapatnya peredam. Oh, peredam. Ya, yang tadi kamuflase, sumilah-sumilah ya. Kalau ini tas kamuflase. Kalau ini Erwanda Bintang Nur Cahyo, nah, ini akunnya namanya Erwanda Bintang Nur Cahyo. Ini komennya hanya up, nah, ya, UP, up. Nah, ini mendapatkan peredam HW100 karena telah komen pertama di lapak Shadow Rival Indonesia. Seperti Mas Luki. Cuman up gitu. Up, kan kita itu sangat murah sekali loh ya untuk mendapatkan giveaway dari kami. Berusaha berbagi ceria. Nah, betul sekali. Kita berusaha berbagi ceria meskipun hanya peredam. Begitu ya. Nah, karena itu kita langsung masuk. Sudah siap Mas Luki? Sudah. Oke, kita langsung masuk ke senapan logi kita. Kita langsung masuk bagaimana cara. Nanti tolong disimak baik-baik karena video ini akan kami putar lagi kalau misalnya sobat builders beli senapan dan bingung cara ngoprek atau membuka-buka seperti ini. Nanti CS kami akan mengarahkan ke video ini. Coba tonton lagi Pak, ini Pak, kami sudah membuat video dan lain sebagainya. Nanti bertahap, ada PCP, gejol dan lain sebagainya. Tapi buat kalian jangan sampai telat atau jangan sampai tidak mensubscribe channel ini. Begitu ya. Kita akan langsung masuk ke channel Senapanologi membongkar senapan. Check it out. Oke sobat builders semuanya. Pertama-tama ya di sini saya akan mencoba mengulas atau membongkar senapan angin jenis PCP Krypton Terminator yang kebetulan ini tadi juga sedikit ada kebocoran. Saya juga belum tahu bocornya di mana. Ini tadi juga belum saya cek. Jadi kami akan membongkar total biar kita semua juga tahu di dalamnya ini komponennya seperti apa, konstruksinya seperti apa. Dan ini juga buat acuan sobat builder semua jika ada kendala, biar bisa membongkar sendiri tanpa harus ribet dan takut tentunya. Pertama-tama cukup mudah sih. Alat yang kita perlukan juga sederhana, cuman kunci L aja ini ya. Kunci L, tang jepit seperti ini, dan juga kunci Inggris. Pertama, jika sobat builders mengalami kebocoran, kita investigasi terlebih dahulu. Kita lihat bocornya kira-kira di mana. Caranya biasanya saya cukup mengisi angin. Setelah saya isi angin, ini dicek tiap sambungan ini, dicek semua. Ini ada apa ini? Oh, ini tutupnya manometer ya. Ini tutup manometer. Yang biasanya dicek itu di sambungan pipa. Satu sini Mas. Terus ini juga sering biasanya ada kebocoran di celah-celahnya manometer. Kalau enggak yang di bagian sambungan belakang. Nanti coba kita bongkar ya. Sambungan belakang ini ada dua, di sini sama di depannya sini. Jadi kebocoran tidak sampai merambat ke chamber bagian belakang. Istilahnya untuk kebocoran sendiri cukup di ruang tabung yang paling depan, atau kalau enggak biasanya bocornya lewat laras. Kalau bocor lewat laras, ini kita harus bongkar total. Biasanya dalamnya ada yang kotor. Oke, langsung saja kita coba bongkar ya. Kita bongkar dulu dari atas. Nanti kita juga coba bahas
bagian popor belakang. Biasanya sobat Builders bingung kalau popornya ini bisa muter-muter sendiri, padahal di dalamnya sini tuh ada bautnya. Biasanya cuman kendor gitu aja, cuman ya gimana ya, kita kadang juga panik, masa barang baru kok kondisinya seperti ini gitu kan. Padahal cukup mudah itu, di dalamnya cuman ada baut gitu aja. Oke, langsung saja kita bongkar aja ya. Kita lepaskan dulu untuk rel teleskopnya. Kita bongkar, terus kita lepas popor depannya. Ini tadi pakai kunci L, ya pokoknya L komplit lah, nanti kepakai semua kok ini. Jadi nggak usah ragu ya beli kunci L yang mana, mending beli yang satu set gini aja, nanti bisa kepakai semua. Depan, nah kalau sudah, lanjut ke ini, apa ini namanya, muzzle brake ya, muzzle brake. Lepas, ya sebenarnya cukup mudah sih ya untuk tiap senapan. Ya rata-rata cara kerjanya hampir sama, cuman yang membedakan biasanya cuman letak aja sih, letak sealnya atau letak teflonnya itu aja yang beda. Jadi sobat dealer semua tidak usah takut kalau mau bongkar. Nah kalau sudah seperti ini, jika masih ragu di dalamnya tabung ini ada angin atau tidak, kita bisa buka dulu manometernya ini mas. Kita buka, kalau tidak ada desisan angin berarti kosong, atau kalau masih belum yakin ya, ini di sini ada cancel kokang. Ini kita dorong aja ke depan. Nah kalau kita dorong ke depan ini udah tidak ada keluar angin, berarti di dalamnya sudah benar-benar kosong. Oke, lanjut kita bongkar larasnya, kita lepas larasnya. Kita pasang dulu ya supaya ininya serombong larasnya ini tidak lepas ketika kita cabut, jadi langsung lepasnya itu bersamaan dengan laras dalam. Oke, ya. Oke, berhasil lepas laras. Kita sisihkan dulu. Sekarang, nah ini yang saya bilang tadi, di antara celah-celah atau sambungan tabung yang sering ada kebocoran. Bisa di zoom mas. Nah biasanya di bagian sini, ini biasanya dites saja pakai air sabun kalau masih ada anginnya. Jadi kalau ada gelembung-gelembungnya itu biasanya bocor. Terus di sini ini juga ada sambungan ini, terus dia sambungan yang ke chamber. Kalau enggak, bisa juga biasanya itu bocornya melalui coupler sini ya mas, melalui coupler sini. Kita bongkar aja sekalian, kita bongkar couplernya. Atau biasanya kalau di coupler itu kendalanya ketika kita sudah memompa sampai mungkin dapat 2000 PSI ataupun lebih, ketika kita rilis pompanya, anginnya itu kembali keluar. Itu biasanya juga sering terjadi ya. Jadi ya ini, kalau yang seperti itu biasanya di dalamnya sini, ini kita tinggal buka bautnya ini aja ya. Kita buka, di dalamnya nanti juga ada sealnya. Biasanya kalau sealnya itu kotor, yaitu atau sobek, dia anginnya kembali lagi lewat lubangnya ini. Oke, nanti kita ulas juga. Sekarang
Kita lepas bagian tabungnya. Cukup mudah ya lepasnya, tidak perlu pakai alat yang ribet. Jadi kita tinggal bongkar. Nah, sudah terpisah antara chamber dengan tabungnya. Nah, ini Mas, ini yang sering terjadi kebocoran itu gara-garanya seperti ini, Mas. Sealnya ini sobek ya, sobat Blier semua. Sealnya sobek, atau kalau enggak itu ada kotoran-kotoran di sini. Nanti kita ganti sekalian. Terus selanjutnya biasanya yang sering terjadi juga bagian triggernya ini ya. Bagian trigger ketika kita kokang itu dia tidak mau ngunci seperti ini. Kalau ini kan ngunci. Nah, kalau ini sebenarnya cukup mudah ya. Kita tinggal setel baut yang ada di dalamnya trigger ini aja ya. Bisa di zoom, Mas. Nah, di sini ini ada baut. Ini untuk setelannya aja. Kita pakai kunci L untuk kita kendorin. Coba kita kencangin ya, kalau kita kencangin seperti apa jadinya. Sebenarnya ini untuk setelan dalam atau tidaknya trigger ini ya, ataupun buat setelan biasanya orang bilang senggol bacok, ini bisa juga ini dikencangin. Nanti dia akan sensitif. Nah, dia kalau terlalu kencang juga tidak mau. Jadi dia kalau terlalu kencang, ini kokangnya tidak mau nyangkut, ngelos. Nah, kembali terus kan. Kita kendorin sedikit. Kita coba lagi. Nah, kena ya. Nah. Oke, itu untuk mengatasi triggernya yang atau set levernya tidak mau nyangkut. Terus selanjutnya langsung ke bagian jika terjadi kebocoran melalui lubang laras. Kalau melalui lubang laras itu pasti di dalam teflon atau biasa orang menyebut pentil. Saya tegaskan ya, pentil. Jangan sampai salah. Pentilnya atau valve-nya itu, valve teflon ada di dalam baut di antara lubangnya angin, lubang tabung angin sama lubangnya laras. Jadi ada di tengah-tengah sini. Tapi beberapa senapan juga ada yang jadi satu ya, jadi satu seperti Moser dan yang lain itu ada yang jadi satu di tabungnya. Jadi ya kalau seperti Predator juga ada sih ya, Predator tumpuk, yang chamber tumpuk itu dia valve-nya itu jadi satu. Jadi setelah tabung dia pakai tutup lagi, habis itu teflonnya ada di dalamnya, jadi tidak terpisah seperti ini. Kalau monoled dia terpisah, jadi teflonnya berada di tengah-tengah antara tabung dan laras. Kita coba lepas. Kayaknya ini loncat biasanya. Hati ini kalau loncat ini hilang nanti. Ada pernya. Nah, ini tinggal kita cabut aja. Nah, ini teflon valve-nya atau pentil. Kita biasanya cukup bersihkan aja ya bagian permukaannya ini, karena permukaan ini yang berkaitan dengan kebocoran angin lewat laras. Jadi cukup kita bersihkan aja, atau kalau permukaan ini sudah tidak rata, karena kan teflon ini dia selalu kena benturan. Jadi kalau sering kena benturan ya kita kan juga tidak tahu bahan teflonnya itu bagus atau tidak. Biasanya kalau teflonnya bagus ya agak awet. Di sini kalau ada sobek ataupun
sedikit rusak, kita tinggal haluskan aja. Caranya yaitu tadi, kalau sobat bediler semuanya tahu atau punya mesin bor tangan di rumah, entah yang baterai ataupun yang pakai listrik, itu cukup kita pegang aja yang sininya menggunakan headnya mesin bor itu, terus kita putar pakai mesin bor. Setelah kita putar pakai mesin bor, kita tempelkan amplas di bagian sininya. Kita amplas sampai benar-benar halus dan rata. Jadi kalau udah halus dan udah rata, kita bisa coba lagi, kita masukkan, kita assembling ulang, dan kita coba menggunakan angin. Oke, ini tadi ada kendala di bagian seal ini ya. Kita lepas sealnya. Ini sebenarnya kalau pakai seal ejector itu mudah. Kebetulan saya tadi nyariin nggak ketemu. Nah, ini ada satu. Ini kok ada yang kecil, hasilnya apa ini? Oh, sobek. Jadi ini aja, tinggal diganti aja ya. Kalau sobek ataupun patah, biasanya putus di sini, putus jadi dua, jadi tiga, dan pokoknya putus lah ya. Tinggal kita ganti aja. Cukup mudah sih sebenarnya untuk sobat bediler semua. Kalau istilahnya mau nyoba bongkar di rumah itu nggak usah takut. Yang penting kita kondisikan dulu supaya anginnya di dalam tabung ini benar-benar kosong. Caranya yaitu tadi bisa dibuka melalui manometernya ataupun ditembak-tembakkan juga bisa sih ya, cuman lama kalau menurut saya. Tapi kalau kita buka bagian manonya ini juga resiko sebenarnya. Takutnya kalau kita terlalu kencang membukanya, manonya bisa patah atau mungkin jebol. Jadi ya kita buka perlahan aja sampai terdengar desisan angin. Kalau udah mendesis, udah nggak usah dikendorin lagi, biarin aja sampai anginnya habis. Oke, setelah kita cek, kita ganti sealnya yang sobek. Ini tadi tidak saya ganti ya, cuman nggak tahu ini ada yang sobek kecil. Kita coba aja, kita balik. Ini tadi sealnya kita balik. Kayaknya masih bisa ini, soalnya sedikit sobeknya. Pertama, kita kembalikan dulu teflonnya ini, atau jangan lupa bersihkan di dalamnya sini. Zoom mas. Kita bersihkan di dalamnya untuk permukaan yang bersinggungan dengan valve ini. Kita bersihkan pakai tisu. Jika sudah, posisikan, kebalik. Posisikan set levernya ini di posisi ke belakang, atau jarumnya ini supaya mundur ya. Hammernya supaya ke belakang juga. Kita kokang. Setelah kita kokang, baru kita masukkan valve-nya ini. Kita masukkan. Apa mas? Bakso mas? Laper ya? Aduh. Oh, ini juga bisa ya, ini diganti kalau sobek mungkin. Ini juga ada sealnya ternyata di sini. Oh, ini masih bagus kok. Nggak apa-apa ini. Kita masukkan lagi. Kita masukkan. Kita kencangin lagi. Yang paling sering itu biasanya bocornya di laras ya, ketika kita selesai mompa, kita kokang, dan ketika kita ingin menembakkan, tiba-tiba anginnya keluar semua. Jadi ya biasanya itu faktor pair juga bisa. Jadi faktor pair atau pair depan belakang ya tentunya. Biasanya terlalu kuat di bagian pair belakang dan yang depan itu lemah. Jadi ketika hammernya ini maju,
dia pernya yang depan ini lambat kembalinya, makanya anginnya terus keluar. Nah, untuk sobat dealer semua yang istilahnya mau upgrade per dan lain-lain, dikondisikan sendiri supaya bisa balance antara per depan dan per belakangnya, supaya tidak terjadi angin yang terbuang. Ini kalau versi saya ya, mungkin untuk sobat dealer semua punya solusi atau punya cara lain, ya kita bisa sharing bersama. Di sini kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Tentunya belum banyak tahu ya tentang senapan angin. Istilahnya kalau kita terlalu sok tahu, nanti takutnya malah teman-teman dealer semua negatif think ke saya. Jadi kita ya sama-sama belajar aja. Kita pasang lagi ya ini tabungnya. Ya cukup gini aja. Terus laras. Untuk pemasangan laras kita cek juga di bagian silnya. Di sini di dalam laras ini yang sering lepas ini ya, ada sil kecil ini, biasanya kalau dia sedikit sobek bisa lepas atau ngikut angin ke dalam. Dan biasanya kalau sil ini sudah tidak ada, dia mengakibatkan ketika senapan ini kita tembakkan, anginnya keluar bocor lewat sini. Jadi kayak nyembur ke wajah atau ke badan kita ya. Ini masih bagus. Larasnya juga bersih. Oke, langsung pasang. Oh iya, ini jangan sampai kebalik hadapnya ini. Ini lubang transfer anginnya ini menghadapnya ke bawah pastinya. Ini jangan sampai kebalik, soalnya saya sendiri pernah masang kebalik. Ketika saya coba, anginnya kok enggak keluar. Ternyata ya itu tadi kendalanya. Ya mungkin keadaan perut lapar ya, jadi masangnya bisa kebalik. Kita pasang. Di dalam sini ada bekasnya baut kecil ini. Tinggal kita pasang lagi aja. Ya menurut saya ini lumayan bagus ya chambernya dari Krypton Terminator ini. Dia cukup presisi dari pembuatan lubangnya single shot atau magazine. Ini bisa rapat, jadi tidak terlalu berat juga tidak terlalu ringan. Dia kalau terlalu ringan biasanya itu magazinnya kocak, jadi tidak bisa sempurna mimisnya masuknya. Ini saya suka, ini modelnya bagus, ukurannya juga presisi ya, dan tentunya juga biasanya pengaruhnya ke dalam anginnya. Jadi kalau semuanya itu presisi, dia ke ukuran valve-nya juga presisi, dia lebih tahan untuk menghindari kebocoran. Oke, kita lanjut. Kita pasang koplernya lagi. Oh ya, ini tidak sempat saya buka ya, karena ini tadi tidak ada kebocoran di sini. Jadi saya menghimbau aja atau menginfokan ke sobat dealers, jika ada kebocoran melalui koplernya ini, kita tinggal bongkar aja, kita lepas, kita ganti silnya. Kalau dalamnya sil, ada juga beberapa yang dalamnya itu langsung valve teflon. Jadi setelah valve teflon langsung per dan ditutup, jadi tidak pakai o-ring, seal o-ring. Ada juga yang pakai seal o-ring. Ini dalamnya apa saya tidak tahu, kita langsung pasang aja. Sampai benar-benar rapat ya. Tapi juga jangan terlalu rapat, takutnya kalau terlalu rapat ketika dipompa anginnya tidak bisa masuk ya. Jadi sedang ya, dikira-kira sendiri aja, yang penting nggak terlalu rapat.
juga tidak terlalu longgar. Kalau longgar bocor lagi. Oke, tetap posisikan ke belakang untuk side levernya, hammernya supaya tetap di belakang, jangan sampai menyentuh apa itu as besinya valve tadi. Jadi ya sampai nanti kita pompa. Jadi kan ini anginnya kosong, jadi kita kokang terlebih dahulu, nanti dipompa baru kita bisa tembakkan. Takutnya kalau ini ke depan dia valve-nya ini kedorong hammer, dia malah kebuka nanti, jadi ketika dipompa anginnya keluar terus tidak bisa nampung. Ya sudah, yang terakhir nih pasang lagi. Selanjutnya apa ya, lupa aku. Nih, ini pengunci popornya depan atau pembungkusnya tabung ini. Jadi kadang cincin laras ini juga pengaruh juga ya ke akurasi. Dia kalau longgar, larasnya ini goyang, dia juga bisa pengaruh ke akurasi. Oke, pasang lagi. Kita kencangkan di cincin larasnya. Ya, jangan lupa ini karena tadi kita buka, kita kencangin lagi juga untuk manometernya. Yap. Selanjutnya nyangkut. Yang terakhir kita kembalikan atau kita pasang belakangan aja ini, karena cuman dudukan teleskop aja. Kita pasang lagi. Nah, di sini yang mau saya bahas, sedikit saya bahas mengenai ini ya, popor yang di sini tuh sering goyang-goyang ininya. Ya, ini kita tinggal bongkar aja di sininya. Ini kita lepaskan hand gripnya. Kita bongkar. Nah, disinilah bautnya. Ini baut yang sering meresahkan ya, meresahkan sobat dealers karena dari popornya ini goyang-goyang biasanya. Kita coba buka aja sekalian dalamnya seperti apa, saya juga pengen tahu. Ada bautelnya berapa ini? 2. Ya, kita lepas. Oh, ini ternyata tutup dari itu ya, per hammernya. Nah, kita cek juga apakah ininya juga muter, ngikut muter atau cuman pipanya ini aja. Jadi kita cek. Oh, ini juga muter. Berarti kita lepas bagian kayak awet biar ya, cah gila. Bagian rumahan dari triggernya ini ya, kita lepas sekalian. Jadi biar sobat dealers semua juga tahu dan tidak takut lagi ketika akan membongkar senapannya. Jadi ya nanti supaya ketika ada kendala ya yang diinginkan sih pastinya senapannya aman-aman aja ya, tidak ada kendala. Tapi kan yang namanya barang pasti ya suatu saat mengalami perubahan fisik atau perubahan
wujud, apalagi dalamnya itu seal, perubahan wujud kayak serigala aja ya. GGS. Iya, emangnya sinetron perubahan wujud. Ya, perubahan fisik lah. Nah, ini kalau setelan hammernya ini masih muter-muter, kita kencangin, ada bautnya di dalam sini. Atau kalau sobat dealer semua juga ingin menambah FPS, ini bisa dirapatkan, diputar dulu. Ini dirapatkan. Oh, ini udah mentok ya. Jadi udah setelan tinggi. Kalau mau dibikin irit atau FPS-nya rendah dan akurasinya bagus, ini diputar aja, dikendorin. Nah, seperti ini ya. Tapi ya ini tadi setelannya seperti apa saya juga belum ngecek. Kita posisikan ke setelan semula. Setelah itu kita rapatkan lagi bautnya di sini. Nah, setelah rapat kita coba lagi. Nah, tidak ada goyang-goyang lagi ya. Kita pasangkan pipa popor yang belakang. Nah, di sini kalau sobat dealer semua ingin ndak goyang-goyang, ingin lebih rapat lagi, di sininya bisa ditambahkan lakban ataupun solasi kertas. Setelah dililitkan, baru kita pasangkan. Di sini nanti akan lebih presisi. Nah, seperti ini. Jika sudah, biasanya kan, nah seperti ini ya, sering gerak-gerak seperti ini. Jadi ya sangat mengganggu. Terutama kalau kita pasangkan bipod di depan, kalau ininya tidak bisa diam, ya tidak bisa berdiri juga ini senapannya. Oke, kita rapatkan lagi bautnya. Sebenarnya cukup mudah sih ya, cuman ya namanya kita nggak tahu atau mungkin cemas dengan keadaan yang ada. Keadaan yang ada. Gelisah galau merana ya. Kalau senapannya baru datang terus tidak sesuai sama apa yang kita inginkan, kita pasti mikirnya yang enggak. Padahal sebenarnya kita bisa mengatasinya sendiri di rumah, tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. Dan kita juga menjamin ya bahwa produk kita itu setelah terkirim dan diterima oleh sobat dealer semua, kita tidak akan lepas begitu saja. Jadi tetap kita pantau, jika ada kendala apa langsung, kan ada layanan CS pasca beli. Jadi bisa tetap konsultasi, ingin supaya cara perawatannya seperti apa gitu, kita kan bisa tetap monitoring di situ. Jadi kita tidak lepas senapan begitu aja ya. Oh, ini ada bautnya ini. Baut kecil untuk apa ya ini? Merapatkan. Oh, ini untuk ngunci ini, ngunci apa? Pembungkus tabungnya ini. Oh iya, ini masih goyang-goyang ya. Ini apa sih namanya sebenarnya? Aku juga bingung. Apa Mas ini namanya, Mas? Grip. Grip. Grip itu apa? Pemegang. Pemegangan ini. Krypton. Krypton. Krypton Terminator. Krypton itu, Kang. Riz. Masih. Kondom tabung. Kondom tabung. Yes, apalah namanya. Oke, cek lagi apakah ada yang kurang atau tidak. Oke, dan udah tidak goyang-goyang juga ya. Oke, langsung saja kita coba isi dengan angin di belakang. Oke, kita langsung saja karena waktunya juga sudah menjelang malam. Surup istilahnya kalau bahasa Jawa ya. Ini kita coba pompa, kita kokang terlebih dahulu dan kita isi angin menggunakan kompresor.
Di sini saya memerlukan bantuan Kang Arif untuk memompa. Karena dari tadi sebenarnya saya juga memerlukan bantuannya ya, karena mau tak ajakin bongkar senapan bareng, tak ajakin ngobrol. Karena saya sendiri kalau langsung berhadapan ke kamera, grogi. Dan ya ini kita coba kompresor kita ini yang otomatis ya. Kita setel terlebih dahulu Kang. Kita pakai 1500 saja, langsung 1500. Ya 1500, kelihatan Mas? 1500 kita tutup. Itu suhu Kang. Suhunya berapa? Ini suhunya 29, maksimal di 50 derajat Celcius. Sudah? Oke, cek. Oke, nyalakan Kang. Bismillah. Oke, ngisi ya anginnya. Nanti kita tunggu sambil kita lihat suhunya. Dan ini nanti kalau udah sampai di 1500 akan mati sendiri ya kompresornya ini. Nggak apa-apa, masih 46. Iya, mantap sekali kompresornya ini, cukup cepat ya ngisinya anginnya ini ya. Berapa harganya? Harganya kisaran 5 juta ya. Diskonnya? Diskonnya 500.000. Harganya 5,5, diskonnya 1 juta, jadi tinggal 5 juta, tinggal 4.500.000 rupiah. Sudah? Kita lepaskan dulu Kang. Oke. Ya, maknyos, mantap sekali ya. Ini tadi padahal ada seal yang sobek sedikit. Cuman yaitu tadi karena Terminator ini konstruksinya sangat presisi, jadi walaupun sedikit, saya balik sealnya. Jadi yang sobek itu saya taruh di dalam. Alhamdulillah bisa nampung angin ya, masih bisa nampung angin. Coba tembak satu. Kita coba tembakkan. Ini maghrib enggak apa-apa ya, saya tembakkan 1 kali aja. Ya, mantap. 2 kali deh. Nah. Oke. 1 kali lagi ya. Enak ya. Iya, mantap. Mantap Terminator. Just. Langsung saja kita kembali ke studio. Oke, itu tadi ya. Jadi kita sudah mengulas, tadi Mas Luki sudah mengulas beberapa bagian yang Sobat Builders masih bingung ketika atau ragu-ragu ketika membukanya, begitu. Yang sering terjadi itu seperti ini, ada beberapa ya namanya ini baut, ada seal dan lain sebagainya, ada yang aus, ada yang lodo. Terus akhirnya komplain ke kami dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami merangkum seperti ini untuk menjawab pertanyaan yang kami kira memang itu bukan kerusakan. Itu hanya sebuah waktu ya kan, karena setiap sebuah waktu itu kan mesti menggerus semuanya termasuk kenangan. Wah, sabar ya Mas. Habis diputus pacarnya ya kan, kasihan. Dia itu jomblo. Kalau Sobat Builders ada punya anak perempuan, nah bisa nanti bisa minta nomor HP-nya begitu ya. Kok saya jadi diobrol ya itu ya? Aduh, sebenarnya Sobat Builders itu bisa nanti langsung menghubungi tim customer service kami. Kalau memang kerusakannya parah atau butuh tutorial, biasanya langsung di handle oleh Mas Luki. Jadi Sobat Builders nggak usah khawatir. Dan ini satu yang paling menarik dari Seru Travel Indonesia adalah hanya toko Seru Travel Indonesia yang menyediakan nomor customer care. Yang lainnya nggak ada. Ya, hanya kami. Nomornya adalah 08 berapa di bawah dah. Saya nggak hafal. Tapi nomor customer care. Jadi kalau Sobat Builders setelah beli senapan mengalami kerusakan Mas Luki, langsung bisa menghubungi. Nanti kalau customer care-nya bingung, pasti langsung disambungkan ke Mas Luki. Beberapa orang sudah hubungan langsung dengan Mas Luki, telepon, bagaimana caranya, bahkan sampai sekarang baik sama Mas Luki. Nah itulah tadi kelebihan dari toko Seru Travel Indonesia. Dan juga para reseller kami, ada Pandawa Rival, ada Barret Sport, ada BD Shop, dan juga ada yang Rival. Semuanya kita mempunyai pelayanan yang sama. Jadi hanya toko kami yang mempunyai nomor customer care di seluruh Indonesia. Betul nggak? Mengutamakan kepuasan pelanggan. Betul sekali. Yang utama. Yang utama adalah kepuasan pelanggan dan keberkahan dalam rezeki Mas Luki. Amin, itu yang utama ya. Karena kalau
Ya intinya kalau sobat dealer semua beli barang terus nggak puas kan jadinya rezeki kami juga nggak berkah gitu. Nah, betul sekali. Jadi kita tetap mengutamakan kepuasan, terutama di setiap pembelian senapan itu pasti tetap kita pantau terus. Itu ya, dari Jadwal Indonesia, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share, dan bantu kami di tahun 2020 ini. Masih ada 1 bulan kita mendapatkan 1.000 subscriber dan sekarang masih 81 ribuan. Terima kasih terus. Salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start the Revel, make simplicity possible.